persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang munakasah skripsi atas nama Danulan. Pagi hari ini kita buka dengan pagi waktu Manado dan malam hari jam 10 lewat waktu Hartford dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati penguji pertama Bapak Dr. Andes Muhammad S. Rahman, MPDI. Penguji kedua Bapak Hasnil Oktavera. Kemudian Kaprodi Bapak Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati, MPDI. Pembimbing dua Bapak Abrari Ilham, Master of Arts. Sudah siap? Yang mana nih yang ujian? Sudah siap ujiannya? Suara saya bisa didengar? Iya Bunda, didengar. Halo, suara saya bisa didengar? Iya Bunda. Halo? Iya bagus ya. Prof, bagus. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh sebagaimana disampaikan tadi oleh Kaprodi bahwa mekanisme ujian biasanya didahulukan oleh penguji pertama, namun karena penguji kedua Bapak Hasil Oktavera mau ujian mau tes untuk S3, maka kami persilakan kepada mahasiswa sebagaimana mekanisme untuk mempresentasikan hasil yang telah dirubah baik terutama oleh penguji maupun oleh pembimbing 10 sampai 15 menit. Dipersilakan pada mahasiswa, dipersilakan mempresentasikan skripsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berkaitan dengan peran Majelis Zikir Ittihadul Umat dalam membentuk karakter remaja Muslim di Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Baiklah, masuk pada latar belakang masalah. Majelis Zikir Ittihadul Umat di Desa Nuangan dibentuk dalam upaya memulihkan keadaan remaja yang telah dipengaruhi oleh lingkungan serta teman sejawat. Majelis Zikir yang menjadi komunitas untuk memperbaiki diri, membentuk diri melalui pendidikan Islam yang berfokus pada karakter. Majelis Zikir Ittihadul Umat yang ada di Desa Nuangan telah menghadirkan komunitas yang berwawasan agama dengan menyediakan pembelajaran tertentu seperti fikih ibadah. Adapun faktor lainnya yaitu berzikir dan bersalawat serta membaca Al-Quran atau bimbingan membaca Al-Quran. Masuk pada rumusan dan batasan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk karakter remaja Muslim di Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan. Yang kedua, bagaimana pola pembentukan karakter remaja Muslim pada Majelis Zikir Ittihadul Umat di Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan. Selanjutnya masuk pada batasan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah peran Majelis Zikir Ittihadul Umat dalam membentuk karakter remaja Muslim, khususnya yang berhubungan dengan sikap keberagamaan dan pola tingkah laku remaja dalam pergaulan di Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Selanjutnya, landasan teoritis. Keberadaan Majelis Zikir di tengah-tengah masyarakat telah menghadirkan pengetahuan tentang Allah melalui pelafalan dan penyebutan kalimat-kalimat yang baik, serta menjadi sarana khusus dalam menuntut ilmu agama. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan telah banyak diterapkan di kehidupan masyarakat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan bagi ilmu pengetahuan, terkhusus pengetahuan agama. Sebagaimana dalil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang
mengikuti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya masuk pada pendidikan karakter. Pada titik kematangan karakter yang telah mendapatkan pendidikan ada 5. Yang pertama, karakter religius. Yang kedua, karakter jujur, disiplin, empati atau jiwa bersahabat, dan cinta damai. Selanjutnya, peran majelis dzikir dalam membentuk karakter remaja. Kehidupan remaja tidak terlepas dari 2 kata, yaitu perkembangan dan perubahan. Perubahan yang didasarkan pada didikan yang diberikan terhadapnya, baik yang berasal dari dalam, seperti keluarga, dan yang berasal dari luar, seperti masyarakat dan komunitas. Berkenaan dengan hal ini, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpengaruh kepada sejatinya remaja dalam menjalankan kebaikan berdasarkan sumber yang dianggapnya penting dan memberikan perubahan yang lebih baik. Di antara faktor yang dilakukan adalah mengikuti majelis dzikir, majelis yang di dalamnya terdapat seorang guru yang merupakan tokoh sentral dalam mendidik, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Hal yang ditanamkan dalam jiwa remaja seperti ketauhidan, kegiatan rutinan, dorongan untuk melakukan perbuatan baik, serta membiasakannya lisan untuk berkata yang baik. Selanjutnya, metodologi penelitian, jenis dan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Selanjutnya, lokasi dan waktunya, yaitu Majelis Dzikir Ihtiyadul Umat dengan jangka waktu 3 bulan dari bulan April sampai bulan Juni tahun 2022. Selanjutnya, instrumen penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, rekaman, pedoman wawancara, dan buku catatan. Yang keempat, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Pengolahan dan analisis data yaitu ada 3. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Yang ketiga, pengujian keabsahan data, ada meningkatkan ketekunan dengan mengadakan member check. Selanjutnya, gambaran umum lokasi penelitian. Majelis Dzikir Ihtiyadul Umat adalah suatu komunitas yang pertama kali dibentuk oleh seorang guru bernama almarhum Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim pada tahun 2000 sampai 2005. Setelah kepemimpinannya selama 5 tahun, memasuki tahun 2006 beliau meninggal dunia karena sakit usia lanjut. Selanjutnya, Majelis Dzikir Ihtiyadul Umat dalam perkembangannya belum berjalan maksimal selama 3 tahun selepas kepulangan dari pimpinan tersebut. Akan tetapi, karena beliau memiliki seorang murid yang taat, Habib Umar bin Ad-Asaqaf namanya, maka sebelum beliau meninggal, beliau mengamanahkan kepemimpinannya kepada muridnya untuk melanjutkan dari kepemimpinan Majelis Dzikir Ihtiyadul Umat tersebut. Kemudian pada tahun 2010, Habib Umar bin Ad-Asaqaf melanjutkan kepemimpinan Majelis Dzikir Ihtiyadul Umat yang sampai saat ini perkembangannya telah dikenal di 3 daerah, yaitu yang pertama Donggala, yang kedua Ternate, dan yang ketiga Konawe. Selanjutnya masuk pada hasil penelitian. Yang pertama, karakter remaja muslim. Karakter remaja muslim bukan hanya terbentuk dari pendidikan keluarga saja, akan tetapi ada yang faktor tertentu yang dapat menjadikan karakter remaja muslim terlihat nyata berdasarkan penyebutannya. Seperti halnya Majelis Dzikir Ihtiyadul Umat yang menjadikan karakter remaja muslim terlihat menjadi lebih baik, disebabkan karena strategi yang sudah dilakukan. Sebab mendidik karakter remaja muslim tidaklah mudah membalikan telapak tangan, karena remaja dalam kondisi tertentu mudah terkendala dengan hal-hal yang membuatnya bergairah untuk mencoba terus-menerus, seperti minuman keras, tawuran, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan perbuatan buruk lainnya. Sebab itu, Majelis Dzikir Ihtiyadul Umat mengajak para remaja untuk menangkal perbuatan buruk yang akan mempengaruhi dirinya. Selanjutnya masuk pada pola pembentukan karakter Majelis Dzikir. Yang pertama ada kegiatan rutinan, kegiatan setiap pekan, yaitu yang pertama berzikir dan bersalawat, itu sebanyak 29 orang. Kemudian yang kedua, bimbingan membaca Al-Quran ada 8 orang. Yang ketiga, bimbingan fikih ibadah ada 8 orang. Selanjutnya, kegiatan setiap tahun ada kegiatan Haul Habib Abu Bakar ada 300, perkiraan ada 300 orang. Kemudian Isra Mi'raj ada 100 orang, dan Maulid Nabi Muhammad SAW ada 100 orang. Selanjutnya, kegiatan setiap pekan yang dihadiri oleh sejumlah remaja memberikan perubahan karakter yang lebih baik, seperti rajin melaksanakan sholat berjamaah yang tadinya jarang dilaksanakan telah dilaksanakan dengan waktunya yang sangat disiplin, yaitu dikala sudah mendengar azan, remaja mulai bergegas untuk menuju masjid atau mushola untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, para remaja juga menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak kalah penting untuk diketahui, yaitu patuh atau hormat kepada orang tua dan guru, serta berkata jujur. Kemudian di samping itu, para remaja juga tidak lagi segan membaca Al-Quran dengan nada yang tinggi, dikarenakan bimbingan membaca Al-Quran yang sudah dilakukan telah memberikan perubahan terhadap cara membaca Al-Quran menjadi lebih bagus. Selanjutnya, kegiatan setiap tahun yang juga merupakan kegiatan penting untuk dihadiri
telah mencetak 500 peserta yang diisi dengan remaja yang aktif dan remaja yang kurang aktif dalam Majelis Zikir Ihtiyadul Umat, sehingga kegiatan ini dapat menjalin silaturahim antara sesama remaja, terjalinnya komunikasi yang baik terhadap sesama remaja. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang pertama, karakter remaja muslim. Karakter remaja muslim di Desa Nuangan telah mengalami siklus perubahan dari karakter buruk kepada karakter baik, disebabkan karena adanya sebab akibat yang mendorong perubahan karakter itu terjadi dan nyata. Selanjutnya, pola pembentukan karakter majelis zikir. Majelis zikir Ihtiyadul Umat memperoleh guru yang dapat mendidik dan membimbing remaja dengan sabar dan semangat. Dengan pola pembinaan karakter dari segi fisik dan non-fisik, mampu menampakkan perilaku positif kepada remaja, baik yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, pemahaman tentang jujur, sopan santun dan tidak sombong serta saling menghormati. Kemudian, analisis peran Majelis Zikir Ihtiyadul Umat dalam membentuk karakter remaja. Majelis Zikir Ihtiyadul Umat merupakan suatu komunitas yang terdapat di Desa Nuangan dengan memiliki tujuan utama, yaitu menyiapkan sarana bagi remaja untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dengan tolak ukurnya adalah karakter. Di samping itu, upaya yang dapat membentuk karakter remaja oleh Majelis Zikir Ihtiyadul Umat yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang dapat menambah wawasan remaja kepada keyakinan agama, seperti berzikir kepada Allah dan bersalawat Nabi, bimbingan membaca Al-Quran, serta bimbingan fikih ibadah. Adapun manfaat yang dirasakan remaja setelah mengikuti kegiatan-kegiatan itu menunjukkan jati diri menjadi lebih baik, terarah dan punya wawasan. Dengan demikian, Majelis Zikir Ihtiyadul Umat dibentuk di tengah-tengah masyarakat yang masih kurang pengetahuan agama, sehingga ada dua kendala yang dihadapi oleh Majelis Zikir Ihtiyadul Umat, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap penyerapan agama, dan sebagian masyarakat masih ada yang tidak menyukai Majelis Zikir Ihtiyadul Umat. Namun solusinya adalah hal ini membuat komunitas Majelis Zikir Ihtiyadul Umat tidak goyah dalam mendidik remaja, akan tetapi semakin tinggi perjuangan dan semangat yang telah diberikan. Selanjutnya, penutupnya yang pertama, kesimpulan. Bentuk karakter remaja muslim. Bentuk karakter remaja muslim di Desa Nuangan terjadinya siklus perubahan. Karakter yang semula belum terbentuk struktur perubahan karakter, setelah mengenal lingkungan, maka karakter mampu berubah, seperti halnya karakter remaja muslim di Desa Nuangan. Kemudian, pola pembentukan karakter remaja muslim. Pola pembentukan karakter di Majelis Zikir Ihtiyadul Umat melalui pengajaran pendidikan Islam seperti fikih ibadah tentang toharoh, sholat, puasa, zakat dan haji, berzikir dan bersalawat serta membaca Al-Quran. Adapun hasil dari pendidikan Islam ini menunjukkan perilaku positif seperti berkata jujur, menghormati orang tua dan selalu beribadah atau sholat. Kemudian sarannya ada dua. Yang pertama, Majelis Zikir Ihtiyadul Umat adalah sarana yang paling cocok untuk berada di Desa Nuangan untuk mengurangi kenakalan remaja. Yang kedua, diharapkan Majelis Zikir Ihtiyadul Umat agar melaksanakan zikir rutin malam Jumat dan pembentukan karakter dilakukan pada malam Minggu agar remaja tidak pergi malam Minggu. Sekian atas presentasi yang sudah saya bacakan tadi. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Dewan Pembina. Ya, terima kasih Saudari Danulan. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kedua, Bapak Hasnil Oktavera, untuk mengklarifikasi dan memperbaiki skripsi yang telah ditulis oleh Ulan. Dan kepada mahasiswa diharapkan mencatat atau merekam apa-apa yang disarankan oleh penguji kedua. Silakan Bapak Hasnil Oktavera, Magister Pendidikan, untuk memberikan pertanyaan atau klarifikasi apa yang telah ditulis oleh mahasiswa. Dipersilakan Pak Hasnil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bunda kita, Bu Prof. Profesor Dr. Rukmina Gunibala MSI. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita, Pak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPDI. Yang sama-sama kita hormati Bunda kita juga, Ibu Dr. Anda Nur Hayati MPDI. Yang sama-sama kita hormati Bapak kita yang paling ganteng, Bapak Abraham Ilham MPD. Kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini dan mahasiswa atas nama Fajriah Damulawan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Fajriah
sudah berhasil menempuh pada tahap ujian munakasya ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Rukmina Gunibala yang telah mempersiapkan saya lebih dahulu karena ada beberapa kesibukan setelah ini. Pertama-tama saya ingin melihat ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama mengenai tulisan yang banyak typo. Saya lihat ada typo ya. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat di halaman di kata pengantar, itu kelihatan tiponya ya, segalanya ya. Nanti kalau bisa dibaca berulang-ulang kali ya supaya sampai tidak ada typonya lagi. Ketemu Pak Jeria? Ketemu ya, di kata pengantar ya ada typo dan tulis sebagainya itu. Dan di lembaran lain saya juga sudah tandai, banyak saya tandai. Di sana ada juga terdapat typo. Itu salah satu bentuknya. Nanti tolong dibaca berulang kali. Kalau bisa tidak ada typo-typonya lagi ya. Oke, yang kedua, masalah penulisan ayat Al-Quran. Ini hati-hati, meskipun fontnya itu ada yang menulis dengan Times New Arabic, ada yang Times New Roman, ada yang tradisional Arabic. Tapi ada terpenggal, ini fatal sekali ya, yang saudari Fajriya baca tadi di surah Al-Mujadalah itu wallazi, itu terpotong wallazi. Nah itu hati-hati, terpenggal begitu itu fatal. Lebih bagus dia kasih turun saja wallazi itu dia dan mengikuti dengan kata terpenggal ya, karena ini berpengaruh sekali kaidah penulisannya. Kemudian yang berikutnya pada referensi di sini saya lihat sudah bagus, sudah mencantumkan kalau istilahnya itu DOI ya, kalau istilah di jurnal ada DOI-nya. Nah pertanyaan saya, apakah ini mengikuti buku pedoman penulisan karya tulisnya tahun 2018 atau gaya baru dibuatkan? Ya memang sudah mengikuti ya. Ya karena sini sudah ada DOI-nya, tapi meskipun nomornya tidak ada DOI-nya. Atau kalau mau mengikuti format citasi juga tidak apa-apa ya, yang seperti Mendeley, Zotero, yang itu kan sudah tercantum juga di sana ada DOI dan nomor-nomornya. Ya kalau misalnya memang sudah mengikuti tata tulis ya ini sudah bagus karena sudah tercantum DOI-nya juga. Kemudian untuk di substansinya saya menyinggung sedikit substansi. Yang pertama latar belakang tadi ada namanya ya, tadi disinggung tentang karakternya perlu dibentuk. Pertanyaannya kenapa remaja muslim di Nuangan ini perlu dibentuk karakternya? Kenapa perlu dibentuk? Apakah di sana banyak tawuran? Apakah banyak yang nakal gitu? Atau tingkat kenakalan remajanya tinggi dan perlu dibentuk karakter? Kenapa? Semua yang Bapak katakan itu benar. Benar ya? Bahwa karakter remaja muslim di desa Nuangan itu masih sedikit bergeser Pak. Karena dipengaruhi Maksudnya sedikit bergeser? ya, itu masih dipengaruhi oleh lingkungan teman sejawat yang suka mabuk-mabukan, suka berteriak di malam hari pada jam-jam 2, jam-jam orang tidur. Di latar belakang masalah ada di wawancaranya Pak. di latar belakang masalah ada. Oke. Ya kalau bisa dicantumkan faktanya bagaimana ya, faktanya misalnya tingkat kenakalannya tinggi, faktanya mungkin ada survei atau wawancara dengan warga gitu atau dengan data dan lapangan gitu. Sehingga memang betul-betul bagus penelitiannya. Sebenarnya bagus penelitiannya Fajriya ini, cuma mau dipertajamkan lagi apa uniknya penelitiannya Fajriya itu. Ya, setidaknya mengangkat dengan kenapa harus dibentuk karakternya, apakah kenakalannya tinggi atau misalnya sudah jauh sekali tidak ada lagi penanaman ilmu-ilmu agama di sana gitu. Ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, tadi dikatakan ada perubahan dari tingkah laku buruk ke tingkah laku baik ya tadi ya, perubahan. Standarnya Fajriya menggunakan apa? Standar perubahan itu, perubahan karakter. Sholat Pak. Sholat, Iya, apalagi? Sholat, kemudian mereka sering berkata jujur. Berkata jujur. Iya. Bagaimana cara membuktikan kalau mereka itu berkata jujur? Apakah ada di sana kantin kejujuran gitu kan? Bagaimana caranya Fajriya tahu kalau itu berkata jujur? Dari tingkat mereka berkata itu
dari hasil wawancara kepada kepada remaja, bukan Pak, kepada orang tua atau pembantu pengurus. pembantu dari Habib Umar bin Ali Assagaf itu. Ada di sana. Pengurus Majelis Zikir Riyadul Umat. Oke, cuman itu ya standarnya. Standarnya. Oke. Kemudian terakhir teori yang digunakan tadi saya lihat ada teorinya Likona. Yang kedua juga ada teorinya dari apa namanya ini saya lihat. Oh, saya lupa dia. Sukatin ya, Al-Faruq. Ya, teorinya Likona dan teorinya Sukatin. Oke. Apa-apa saja bentuk karakter yang Fajriyah tahu? Ada 5 Pak yang Ya. saya cantumkan di sini. Yang pertama karakter religius, karakter jujur, karakter karakter cinta damai, kemudian karakter komunikatif atau bersahabat, dan karakter itu kerja keras. Kerja keras. Kalau menurutnya Sukatin ini ada 3 ya, ada 5 ya. Pertama ada karakter religius, jujur, disiplin, cinta damai, dan Disiplin. bersosialisasi atau berkomunikatif ya. Komunikatif. Apakah semuanya ada terdapat Iya di Pak, ada. ini? Iya. Semuanya? Iya ada. Oke, kalau misalnya karakter religius, buktinya apa di sana pelaksanaannya? Tingkat cara mereka melaksanakan ibadah itu lebih maju lagi. Maksudnya sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Iya, mereka melaksanakan sholat itu kadang sudah tepat waktu. Yang saya sudah saya sudah jelaskan tadi di PPT, kalau tingkat mereka sholat itu apabila saat sudah masuk waktu azan mereka sudah bergegas untuk melaksanakan sholat. Kalau disiplin, Disiplin yaitu disiplin mengenai waktu sholat. tepat pada waktunya. Kemudian mengenai waktu juga dikala melaksanakan kegiatan di Majelis Zikir Riyadul Umat, mereka lebih dulu lain kali daripada yang pimpinan majelis itu. Oke, kalau bersahabat dan komunikatif, Komunikatif itu mereka ditemukan didapat dari kegiatan setiap tahunan Pak. Itu mereka sering berkomunikasi dengan baik sesama remaja yang baik aktif maupun yang kurang aktif. atau tingkat mereka berkata sopan itu bagaimana? Tinggi atau rendah? Iya Pak, kalau mereka berkata yang sopan itu kepada orang yang lebih tua, maksudnya kayak lebih terhormat begitu Pak. Kalau bisa ditemukan ada tidak apa-apa ya, bukan berarti Fajriyah gagal ya, bukan. Kalau ada ini tingkat objektivitasnya peneliti di sini ya dipertanyakan. Oke, kemudian cinta damai bagaimana di sana itu cinta damai? Cinta terhadap lingkungan Pak, mereka sering bekerja sama membersihkan baik ladang maupun itu sekretariat majelis zikir. Kalau di masyarakat? Cuma dibersihkan Ya. di sekitar tempat majelis zikir saja ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya konfirmasi, tidak banyak yang ini. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Prof. Ya, sudah selanjutnya Fajriyah sudah mencatat apa yang dipertanyakan tadi oleh penguji kedua. Saya juga sebagai pembimbing, mohon maaf di terakhir saya tidak bisa membaca semua skripsinya karena saya tidak berada di fakultas. Semuanya yang masukan tadi oleh penguji kedua silakan Fajriyah mencatat dan memperbaiki setelah ujian. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji pertama Bapak Dr. Andes Muhammad S. Rahman MPDI untuk mengklarifikasi dan menanyakan apa hasil yang telah diuji pada waktu semian hasil kemarin. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Ibu Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat Jo, kon tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan akademik, yakni ujian skripsi atas nama saudari Fajriah Adam Mulawan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita pengikut-pengikutnya yang tetap istiqamah menjalankan sunnahnya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Anda Rukmina Gunibala Magister of Science selaku pembimbing 1 dan pada kesempatan ini juga bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji. Yang berikut Ibu Dr. Anda Nurhayati Magister Pendidikan Islam selaku Kaprodi, dan hari ini juga mendampingi kegiatan ujian skripsi atas nama Nanda Fajriah Adam Mulawan. Kemudian yang berikut yang terhormat Bapak Abrari Ilham Magister Pendidikan selaku pembimbing 2 dan sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Penguji pada ujian skripsi atas nama saudari Fajriah Adam Mulawan. Nanda Fajriah Adam Mulawan yang saya banggakan, alhamdulillah sudah bisa sampai ke tahap ini, dan yang saya hormati pula audiens yang sempat hadir di ruangan ini. Saya coba memulai dari apa yang ditanyakan oleh penguji 2 hubungannya dengan ayat tadi yang Fajriah baca. Memang karena saya tidak paham betul atau saya kurang tahu persis kenapa bisa lompat huruf ya dan huruf nunnya ke baris ketiga di halaman 18 itu, ya. Tetapi saya mulai dari penulisan Al-Mujadalah. Anda tulis di sini garis miring 43. Saya cari di HP, ternyata bukan 43, ya. Anda tahu itu salah? Nomor berapa kalau Al-Mujadalah? Ya? Nomor berapa kalau Anda tahu salah? Atau Anda menganggap itu benar? Salah. Itu di nomor surah yang ke-58, ya, bukan ke-43. Ayatnya juga Anda tulis titik 2:12, ya, tapi di ayat di bawah itu 11. Itu juga sama, saya cari di HP. Ya, silakan presentasi. Yang presentasi silakan. Itu juga salah, ya, itu juga salah. Kemudian saya tidak tahu Anda menggunakan software yang mana ini, Al-Quran in Word yang mana Anda gunakan, tetapi ini sudah yang kedua. Yang pertama kemarin itu ada ujian juga, ujian skripsi juga, bukan ujian hasil, tapi dia sempat perbaiki. Tapi Anda ini di ujian hasil skripsi, maksudnya ini kalau kita tidak koreksi, ini akan panjang terus orang baca skripsi Anda. Yang saya maksud tentang terjemahnya, karena saya coba lihat di dua tempat, di HP sama di laptop,
ya, di HP yang ini itu software yang dibuat oleh Nasdem, ya, oleh Nasdem, dan terjemahannya tidak seperti ini, ya, terjemahannya tidak seperti ini. Saya buka di laptop untuk saya mengecek apakah terjemahan yang di Nasdem, karena dia politik, jangan sampai dia menggunakan alat politik. Ya, Prof. Ya. Saya sambil ngajar soalnya juga. Oke. Menggunakan alat politik untuk masuk ke dunia keimanan orang Islam. Untuk mengecek itu ternyata memang berbeda. Maksudnya yang Anda tulis ini tidak sama, itu agak lain Anda tuh. Kata-katanya kan begini. Itu juga yang saya tanyakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, itu tidak seperti itu, yang karena bahasanya di atas, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Ma maknahu tafassahu? Iya. Tidak tahu juga kan? Nah, makanya kalau boleh Anda cek 2 tempat kalau Anda menulis seperti ini, minimal yang bisa dibaca maksudnya 2 tempat, katakan di laptop Anda, kemudian cari di Al-Qur'an lainnya, ya, mengecek dua referensi untuk mengetahui apa itu salah atau bagaimana, gitu. Karena kan gini, kenapa saya harus mengatakan ini kepada Anda? Ini nanti orang baca tulisannya Pak Jiria, bukan hanya tersimpan di di perpustakaan, tapi insya Allah orang baca. Presentasi. Nah, kalau Anda atau kalau kita tidak memperbaiki sesuai dengan apa adanya, itu akan menimbulkan dosa kepada Anda, termasuk saya, karena saya sebagai penguji tidak melihat ini, itu. Dan saya juga kan bukan redakturnya, gitu, bukan tukang periksanya, gitu. Tapi saya hanya bersifat sebagai penguji di sini, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hadis itu kayaknya ini yang dari saya ya, hadisnya. Tapi yang jadi masalah karena di artinya Anda lihat di halaman 14, titik 3-nya itu kan lompat ke bawah, gitu. Dan ini rata-rata mahasiswa tidak perhatikan. Sama umpamanya gini, kata sebagai berikut kemudian titik 2, ya. Kalau sebagai huruf T yang di ujungnya itu Anda spasi kemudian titik 2, itu bisa lompat, sama kasusnya ini, gitu. Sama kasusnya ini, kata bumi I kemudian dispasi, maka dia lompat ke bawah yang titik 3-nya, gitu, ya, gitu. Nah, itu harus diperbaiki, hilangkan spasinya, dan dia pasti akan ikut ke kata bumi, gitu, ya. Kemudian di halaman 10, kecil jadi suara. Sekecil jadi suara. Ini enggak kecil jadi suara. Sekecil jadi suara. Di halaman 10, ya, halaman 10. Di situ ada footnote yang ke-17. Tertulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 830. Biasanya kalau orang menulis footnote itu kan ada beberapa komponen di dalamnya. Ada penulis, ada judul tulisan, ya, kemudian penerbit, tempat terbit dulu, tempat terbit, kemudian penerbit, baru tahun terbitan. Nah, saya coba cek ke depan, jangan sampai sudah ada referensi yang digunakan di depan tapi ternyata tidak ada. Atau mungkin saya buta dalam saya tidak sempat lihat, tapi ada di referensi sebelumnya. Coba Anda cari dari referensi nomor 1 sampai 16. Ada enggak? Enggak ada. Saya kira yang Kementerian Agama ini menyesuaikan dengan itu, Pak. Mana Kementerian Agama? Itu kan bukan Kementerian Agama. Salah itu, Pak. Ya? Iya, salah. Bukan Kementerian Agama kan? Iya.
tapi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, di abstrak. Mana abstrak yang bahasa Inggris sih? Ada itu Pak, di sebelah di samping habis bahasa Indonesia berbahasa Inggris. Ya? Habis bahasa Indonesia berbahasa Inggris. Nah ini coba mungkin saya suruh periksa sama Kaprodi. Ada enggak yang bahasa Inggris? Kalau Pak Anu ada sih bahasa Inggrisnya. Kalau sama saya enggak ada nih. Oh aneh kan? Tuh. Yang saya mau bilang hubungannya dengan ini, kan di buku pedoman, itu ditulis memang secara jelas bahwa itu harus minimal atau maksimal dia 3 alinea, ya. Tapi di bahasa Inggrisnya ada nggak alineanya situ? Gitu. Kan tidak ada ya? Tidak ada ya? Pembuatannya memang begitu Pak, sudah selesai dari IPB buat. Kalau yang bahasa Indonesia pasti ada di kalannya 3 Pak. Iya, maksud saya nanti saya beritahu secara luas ini, Anda dengar, Kaprodi dengar, kemudian sekretaris Prodi juga dengar. Ini kan karena maunya orang sama. Kalau kita tidak menggunakan referensi buku pedoman penulisan, pasti modelnya ada Fajriyah, maunya Fajriyah ya berbeda dengan mau saya. Tapi karena ada pedoman yang kita jadikan rujukan, ya tidak bisa semau saya atau tidak bisa semau Fajriyah, begitu. Karena ada pedomannya, gitu. Yang saya memberitahu bahwa itu cara penulisan seperti itu perlu diperbaiki, ya, gitu. Kemudian di daftar isi, saya ambil saja daftar isi karena di dalamnya pasti harus diperbaiki juga, ya, harus diperbaiki. Yang saya maksud begini, di bab 2 di landasan teoritis, ya, landasan teoritis. Itu poin A, pengertian majelis zikir. Kemudian poin B, pengertian pendidikan Islam. Betul ya? Iya. Nah, apa tidak sebaiknya, karena di dalam pembahasan dari halaman 13 sampai dengan halaman 15, ya, itu kan berhubungan dengan cerita majelis zikir, bukan hanya pengertian ya yang dijelaskan situ, tapi ada pendapat orang tentang majelis zikir. Iya, betul ya? Atau tidak? Oh, yang ditulis di sini hanya pengertiannya Pak, karena ini masuk pada teori, landasan teoritis. Iya, betul. Karena ini landasan teori. Maksudnya sih yang saya mau tanyakan ke Fajriyah tentang tulisan pengertian zikir. Kalau orang mengatakan pengertian zikir, maka di dalam cerita pembahasan itu tentang pengertian zikir saja, gitu. Tetapi ternyata setelah saya buka, bukan hanya pengertian zikir yang dijelaskan situ, tetapi ada juga tentang pendapat orang tentang zikir itu. Maka saya mengajukan saran ke Fajriyah, jangan ditulis pengertian zikir, tetapi harus ditulis zikir saja, gitu. Jadi zikir, kemudian di situ ada pengertiannya, kemudian ada pendapat ulama tentang zikir, gitu. Ya, sama dengan pengertian pendidikan Islam. Ya, sama dengan pengertian pendidikan Islam. Kemudian muncul nomor 2, urgensi pendidikan Islam. Kenapa tidak? Ini pikiran saya. Kenapa tidak dijelas atau dituliskan urgensi dan karakter pendidikan Islam? Jadi di dalam situ ada tentang urgensi pendidikan Islam, ada pendidikan Islam karakter, ada pendidikan karakter, gitu. Ya. Kalau Anda mengatakan kan ini subjudul dari bab 2, ya, subjudul dari bab 2, dan di dalam subjudul bab 2 itu Anda kan menjelaskan yang poin kedua, poin B-nya itu tentang pengertian pendidikan Islam. Tapi setelah pengertian pendidikan Islam muncul lagi pendidikan karakter, gitu. Maka saya sarankan kalau boleh, kalau tidak boleh silakan Anda bikin seperti itu, Anda tanggung jawab sendiri.
Itu. Ya. Atau mungkin bagaimana menurut pendapat Anda? Saya tanya dulu. Cara berpikir Anda yang saya mau tanya. Kenapa harus seperti itu tulisannya? Pendidikan Islam. Menyesuaikan dengan apa yang telah ditemukan di majelis zikir, Pak. Karena di situ ada pendidikan Islam dan ada pendidikan karakternya. Jadi dipisahkan, Pak. Urgensi pendidikan Islamnya itu dipisahkan dengan pendidikan karakternya juga dipisahkan. Tapi karena Bapak sudah kasih masukan tadi, insya Allah nanti saya perbaiki. Sana kan di sini tidak ada pendidikan Islam. Ya. Tidak ada pendidikan Islam. Besarnya. Yang judulnya di sini kan tidak ada masalah membentuk karakter remaja Muslim ya. Yang di judulnya. Tapi Anda menjelaskan tentang pendidikan Islam gitu. Tapi sudahlah, karena itu Anda tulis gitu. Kalau seperti itu Anda menjelaskan begitu. Saya juga sepaham kalau dia ada pendidikan Islam, sementara di sub pembahasannya kan yang tidak ada pendidikan Islam. Saya masuk ke bab 4. Iya. Tapi karena dia begitu ya saya terserah saja begitu ya. Sebagai dosen penguji bertanya seperti itu. Tapi apa alasan Anda itu menurut logika saya itu tidak masuk. Tidak bisa saya terima. Tapi karena itu pendapat Anda ya saya hormati pendapat Anda. Begitu. Tapi logika berpikir itu menurut hemat saya tidak continue dengan apa yang ada di dalam skripsi ini. Gitu. Saya pindah ke bab 4 ya, saya pindah ke bab 4. Saya coba lihat di buku pedoman. Ya. Di sini kan ada tabel 1, ada tabel 2.4, ada tabel berapa lagi nih, dan seterusnya ke atas ada tabel 3.4. Anda menulis tabel 2.4 dan Anda menulis tabel 3.4, itu dasarnya dari mana? Tidak ada satunya, langsung 2 gitu. Yang ada di benak pikiran saya, yang saya tahu di buku pedoman itu, walaupun saya sudah berusaha cari tapi saya belum dapatkan, itu setahu saya dia tergantung babnya. Yang pamannya dia di bab 1 diletakkan, maka dia menjadi tabel 1.1. Kita mulai dari 1. Kemudian dia kalau bab 2 tabel 2.1. Kalau dia di bab 3 maka tabel 3.1. Ini di tabel di bab 4 tapi Anda menulis 2 kemudian 4. Itu di buku pedoman yang saya saya cari tapi saya belum temukan gitu. Ya, tapi saya tahu itu gitu. Saya tahu itu. Jadi seharusnya kalau di buku pedoman itu adalah tabel 4.1 mulai. Maksudnya di bab 4 tabel itu ada di bab 4. Ya, tabel itu ada di bab 4 dan mulai nomor 1 tabel 1. Kemudian setelah itu tabel 4.2. Maksudnya tabel 4 di bab 4 tabel yang kedua, begitu. Ya, tabel yang kedua. Itu tentang cara penulisan nomor tabelnya. Kemudian tabelnya itu sendiri, ya tabelnya itu sendiri. Kan ini tabelnya terputus ya, terpotong di halaman 44 ke halaman 45. Kan orang tidak tahu penjelasan pamannya, nomor, nama-nama remaja, usia, keterangan. Di sebelah kan tidak ada penjelasan itu. Iya. Tidak ada penjelasan itu. Langsung 6, kemudian Ismet Mamonto 18 aktif. Kalau kita tidak buka halaman sebelumnya, maka kita tidak paham, pasti kita tidak paham apa yang dimaksud dengan 18. Padahal nanti kita buka di halaman sebelumnya baru ketahuan bahwa itu adalah umur. Gitu ya? Oke. Nah, yang saya mau bilang, teknik supaya orang tidak bertanya ya, atau supaya orang tahu, maka sebaiknya di bawah kata nomor, di bawah kata nama-nama remaja, di bawah kata usia, di bawah kata keterangan, di situ ada satu garis tabel
yang menunjukkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 itu menunjukkan nomor, kemudian nomor 2 menunjukkan nama-nama remaja, nomor 3 menunjukkan usia, dan nomor 4 menunjukkan keterangan. Gitu. Jadi di sebelah kita mulai dari nomor 1, 2, 3, 4. Kalau nomor 1 menunjukkan berarti nomor urutnya, kalau nomor 2 menunjukkan kepada nama-nama remaja, nomor 3 menunjukkan kepada usia, dan nomor 4 menunjukkan kepada keterangan. Gitu, ya. Oke. Seterusnya hampir semua tabel ya yang ada di skripsi ini itu seharusnya sebaiknya ditulis seperti itu, ya, ditulis seperti itu. Kemudian cara penulisan tabel antara satu tabel dengan tabel yang lain rupanya berbeda Anda menulis. Silahkan Anda bandingkan, ya, silahkan Anda bandingkan di tabel di halaman 49, tabel 4.4 dengan tabel 5.4 yang Anda tulis ini, ya. Silahkan Anda bandingkan. Yang saya maksud kerapian tabel itu sendiri ya karena Anda menggunakan 2 spasi tanpa merubah, kemudian tidak merubah juga. Kan di situ ada page layoutnya, situ ada after dan ada before dan after, ya, ada before dan after. Nah itu Anda juga tidak merubahnya menjadi 0. Kalau Anda merubah menjadi 0 dan jumlah spasinya itu 2, spacingnya 2, dan Anda rubah ke spacing 1,5 atau 1,125, ya, 125, itu pasti dia akan bagus kelihatan dari segi kerapian cara penulisan, ya, gitu. Kemudian coba Anda berikan komentar Anda terhadap apa di sini di bab 5, ya, di penutup, gitu. Silakan. Halaman 74. Baiklah, berdasarkan ini semua yang saya kutip berdasarkan itu rumusan. Silakan Anda baca saja, Anda usah berdasarkan, ya. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang nomor 1, bentuk karakter masyarakat. Saya mau coba tunjukkan ke Anda. Kalau saya meletakkan ini, maka Anda pasti mengatakan ini posisinya di atas. Iya. Iya. Nah, kalau berdasarkan uraian yang Anda tulis ini setelah kata kesimpulan, coba di atas mana yang Anda maksudkan? Sini. Berdasarkan uraian penjelasan di atas. Mana itu? Kenapa tidak Anda menyebutkan di situ berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya? Atau bab 1, 2, 3, 4, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut. Kan itu lebih realistis daripada Anda mengatakan di atas. Atas apa? Atas langit, atas tanah, atas air, dan seterusnya. Kan orang bisa menduga seperti itu. Ya, oke. Saya ulang. Bukan berarti ini salah, tetapi yang lebih bagus kalau kita berikan penjelasan seperti itu, karena itu sangat realistis kita menyampaikan ke orang berdasarkan uraian pada bab 1, 2, 3, dan 4, maka penulis menyimpulkan. Kalau Anda mengatakan berdasarkan uraian apa di sini? Uraian penjelasan di atas mana? Selangit. Oh, gitu. Iya. Maaf, saya bukan mengatakan ini salah, ya. Tapi membutuhkan imajinasi sebagai seorang akademisi untuk menulis. Kita menulis dan setelah itu kemudian kita tinggalkan. Tetapi kita berusaha untuk membacanya kembali. Apa yang kita sampaikan ini ke orang, ini kan sama dengan menyurat, ya. Menyurat yang sewaktu-waktu orang baca, ya, sewaktu-waktu orang baca. Kalau orang baca dan seperti ini, ya pasti mengatakan, oh mungkin dia nggak pikir-pikir kemudian setelah, atau dia nggak baca ulang setelah, gitu.
Karena menurut hemat saya setelah kita baca, ya, itu kayaknya jauh dari cara berpikir akademisi, ya, gitu. Saya kira itu Ibu Prof yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan ke Ibu Prof. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji pertama Badria. Silakan dicatat, dan saya mau sampaikan kembali bahwa sebelum ujian skripsi saya tidak membaca dan tidak mengoreksi lagi karena saya tidak ada di Indonesia. Saya sebagai pembimbing mohon maaf, dan Badria saya mohon untuk memperbaiki sesuai dengan pedoman penulisan 2018, karena kita belum ada yang 2020 tetapi masih sesuai kesepakatan di fakultasnya, Fakultas Tarbiyah, kita tetap masih menggunakan pedoman 2018. Jadi Badria direkam, diperbaiki apa yang disampaikan oleh penguji pertama maupun penguji kedua. Silakan Pak Abrari Ilham MPD untuk memperbaiki, dan sebagai pembimbing 2 di metodologi dan teknis penulisan, sama-sama kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki apa yang telah ditulis oleh Badria dan Wulan agar perbaikan skripsinya, kalaupun ada kesalahan itu diminimalisir kesalahannya, karena ini adalah pertaruhan akademik saya dan penguji dan kita semua, bahwa apa yang kita bimbing pada mahasiswa itu adalah cerminan bahwa kita serius membimbing. Dan saya sekali lagi menyampaikan, setelah ujian skripsi, ujian hasil, saya tidak lagi berkomunikasi tapi tidak secara detail membimbing Badria karena saya tidak berada di kampus. Silakan Pak Abrari. Baik, Prof. Ya baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Ibu Prof. Dr. Rukmina Gonibala, MSI, yang sedang berada di Amerika, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi. Kami hormati penguji 1 Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman, MPDI, Hafizahullah taala. Kami hormati Ketua Prodi di samping kiri, Ibu Dr. Nur Hayati, MPDI. Bukan samping atas. Kalau samping atas Fajria. Ibu samping kiri. Ya. Teman-teman yang hadir ya, yang memberikan support di belakang Fajria, dan lebih khusus, mobil khusus untuk saudari Fajria Damulawan. Orang tua tahu Fajria kamu ujian hari ini? Ada? Orang tua tahu ya kamu ujian hari ini? Dan mereka memberikan support ya tentunya. Kalimat apa yang mereka sampaikan? Mereka cuma bilang semoga selalu diberikan kelancaran dalam kuliah. Oke. Pokoknya setiap kali telepon itu selalu Dosen- saya selalu bilang minta doa. Dosen penguji didoakan enggak? Jadi seolah-olah kita yang memberikan penghambat ya. Ya, jadi terima kasih ya. Nanti salam buat orang tuanya yang ada di sana. Ada di Nuangan ya orang tuanya. Oke. Ada beberapa catatan penting yang saya garis bawahi dari penguji 1 dan penguji 2. Ya memang yang pertama bahwa tidak semua dosen juga membaca buku pedoman ya. Ini masalahnya juga. Masalah yang pertama ya. Yang kedua, Terutama kami yang baca.
Yang kedua, meskipun kita baca, terkadang khilaf. Khilaf maksud saya adalah kita terbawa-bawa dengan pola pedoman dari kampus alma mater kita yang terakhir kita studi, biasanya gitu. Makanya ya terkadang mahasiswa perlu mengingatkan ya, Pak ini sudah tertulis di pedoman halaman sekian, oke baik. Itu khilaf kami ya, dan kami fair, tentu kami terima. Mungkin terkadang kami tidak sempat membaca atau lupa ya, atau luput dari pemahaman kami. Kemudian tadi ada yang menarik Fajriya ya, ini PR besar bagi para penelitian kualitatif mengenai apalagi yang meneliti tentang akhlak atau karakter seseorang. Ya, tadi sempat dipertanyakan oleh penguji 2, indikator apa yang Anda pakai untuk menguji atau mengukur kejujuran seseorang? Ya kan? Anda jawab apa tadi? Apakah Anda melihat? Gimana caranya saudara tahu dia jujur? Ya, apakah Anda melihat orang itu jujur atau Anda bertanya kepada orang lain? Saya dapat berdasarkan observasi berdasarkan wawancara dari pengurus majelis zikir Jamil. Jadi yang memberikan saksi adalah pengurus dari majelis zikir bahwa yang bersangkutan itu jujur. Oke. Nah, tentu sebenarnya kaidah-kaidah dalam penelitian kualitatif itu sudah, kalau kita baca atau pelajari syariat Islam itu memang indikator-indikatornya sudah ada ya. Contoh, saya kasih contoh begini. Ada perkataan dari Umar bin Khattab yang sangat terkenal ya, radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh para ulama ya. Jadi Umar itu pernah direkomendasi seseorang. Kemudian ketika Umar mendapatkan rekomendasi seseorang, Umar bertanya, apakah engkau pernah melakukan safar bersama dia? Kalau orang itu menjawab tidak, maka maknanya begini, maka Umar memberikan komentar, kita tidak bisa menilai karakter seseorang kalau kita belum pernah melakukan safar. Kenapa harus safar? Karena safar itu kan kalau di dalam hadis sahih ya, Bukhari Muslim, itu as-safar qita'atun minal azab. Jadi safar itu sebagian daripada azab. Orang di zaman dulu kalau safar itu memang sulit ya, masa-masa sulit ketika kita melakukan safar di zaman dulu. Nah, bayangkan tidak ada pesawat, harus menggunakan unta atau berjalan kaki. Dan itu masa-masa yang sulit. Dan di kondisi yang sulit itu kita akan melihat karakter seseorang. Makanya biasanya kan ada istilah gini, kalau ingin melihat teman yang baik atau tidak, lihat di saat kita dalam kondisi kesulitan. Kita akan melihat siapa yang benar-benar teman, ya kan? Jadi kalau Anda ingin melihat karakter seseorang, tentu kaidah yang diberikan oleh Umar adalah Anda harus ikut safar dengan dia atau tinggal dengan dia dalam waktu yang lama. Dan penelitian kualitatif seyogyanya memang seperti itu ya. Untuk meneliti karakter seseorang, seharusnya kita harus tinggal 1x24 jam dengan orang tersebut. Karena bisa jadi dia itu hanya berkata jujur karena ada atasannya. Misalnya ketika dia pulang dari kantor, dia sudah tidak berkata jujur. Oke ya, itu kaidah yang diberikan oleh Umar. Kemudian yang kedua kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita harus melakukan muamalah dengan dia dalam masalah harta. Karena harta ini kan salah satu ujian fitnah terbesar ya, yang diterima oleh kaum muslimin. Orang tua dengan anak bisa berkelahi karena masalah harta. Jadi bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang lain, itu tolak ukur kebaikan seseorang. Nah, ini kan tentu sulit ya Anda lakukan karena mereka atau yang orang-orang yang Anda teliti ini kan bukan mahram Anda.
Ya nggak mungkin Anda tinggal satu rumah dengan mereka kan. Nah, ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dalam masalah muamalah dengan keluarga. Jadi seharusnya Anda bertanya kepada keluarganya, dalam hal ini orang tua, ayah atau ibu, atau kakak atau adik. Karena itu kata Nabi tadi ya, karena bisa jadi orang itu baik dengan teman-temannya, dia buruk terhadap keluarganya. Hadis yang lain disebutkan tolak ukurnya adalah bagaimana cara dia bermuamalah dengan istrinya. Tolak ukur kebaikan seseorang. Jadi Anda harus tanya kepada istrinya di rumah, apakah orang ini baik atau tidak. Kalau istrinya mengatakan dia baik, berarti orang itu baik. Jadi dia tidak kamuflase di luar dengan teman-temannya, traktir sama istrinya konjudo. Ada teman saya yang begitu. Ada ya teman saya. Istrinya curhat kalau suaminya begitu buruk, terkadang tidak memberikan nafkah. Tapi bagi orang lain, ketika saya tanya ke orang lain memberikan saksi dia baik. Nah, sehingga kita memberikan kesimpulan dia tidak baik karena tolak ukurnya tadi. Dia ternyata dalam masalah muamalah dengan istrinya dia bermasalah. Itu disampaikan oleh Nabi tolak ukur. Jadi kalau kamu tidak bisa mendapatkan informasi yang valid karena kamu tidak tinggal bersama dia atau safar bersama orang yang kamu teliti, seharusnya kamu bertanya kepada keluarganya. Itu sih yang harus kamu lakukan. Apakah kamu bertanya kepada orang tuanya? Ada sebagian remaja yang orang tuanya ditanya, dan mengenai sholat, mengenai disiplin waktu dan lain sebagainya itu mereka semua jelaskan bahwa ada ya. Yes, semoga benar ya, semoga benar. Baik, itu kurang lebih ya indikator-indikator yang harus kamu pakai untuk menilai karakter seseorang atau akhlak seseorang ya. Selanjutnya saya berharap dari teman-temannya ada yang bertanya, karena di Al-Azhar itu saya sering share dengan teman-teman lulusan Al-Azhar, kalau ujian skripsi itu yang banyak bertanya itu justru dari audiens yang hadir. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Hai, Wardah, silakan bertanya kepada Fajriah. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Instrumen penelitian apa yang saudari gunakan, dan bagaimana saudari mempertanggungjawabkan keabsahan data yang Anda dapat di lapangan? Wah, ini hebat ya. Ini selesai ujian skripsi memang luar biasa. Udah cocok jadi dosen ya, Wardah. Oke, silakan ditanggapi. Bagus itu pertanyaannya. Ini instrumen penelitian yang saya gunakan itu yang pertama ada rekaman, dengan wawancara, kemudian itu catatan, serta pengujian keabsahan data yang saya gunakan itu ada dua, meningkatkan ketekunan dengan mengadakan member check atau di suruh baca para teman begitu. Berapa teman yang kamu suruh baca? Cuma satu. Kamu bilang beberapa tadi. Terus? Itu Pak, dan dua itu dari pertanyaan. Instrumen penelitian dengan pengujian keabsahan untuk mempertanggungjawabkan skripsi saya. Oke, baik. Cukup, Wardah? Ya, selamat untuk Fajriah karena sudah sampai pada titik ini. Dan setelah ini kamu ingin melakukan apa setelah lulus? Mencoba untuk mencari pekerjaan sebagai guru di kampung. Menjadi guru di Kampung. kampung. Ya, saya apresiasi ya. Ini luar biasa kalau ada mahasiswa kita yang lulus kembali ke kampung halamannya untuk mengabdi, dan itu adalah harapan yang besar ya bagi kami, bagi saya secara pribadi, untuk seluruh mahasiswa. Karena biasanya gini, dia cari tempat mengajar
itu yang honornya bagus, sehingga dia melupakan kampung halamannya. Kalau seandainya kamu hanya dibayar sedikit, tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Soalnya di Nuangan juga masih kekurangan guru pendidikan agama. Oke. Ada sebagian guru pendidikan agama, tapi mereka beralih ke kepala sekolah. Ada yang pendidikan agama sudah jadi kepala sekolah, terus sudah melupakan tanggung jawab sepenuhnya. Oke, sudah benar itu yang kamu jalani, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu bisa bermanfaat lah untuk masyarakat kamu yang ada di Nuangan ya, yang menjaga perilaku bagian dari perintah agama, dan tentu akan sangat bermanfaat bagi alma mater Anda, karena kalau Anda baik di masyarakat, tentu YIN Manado akan dianggap baik juga karena telah melahirkan generasi-generasi yang baik ya. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada ketua sidang. Tidak ada rencananya. Terima kasih Apa, Prof? Bapak Abrar Ilham MPD. Kita sekarang sidang untuk menentukan kelulusannya, dan nilai nanti saya WA, saya tutup dulu isinya untuk saya mengirim nilai, karena cuma pakai satu HP, laptop saya sudah robek dan nggak bisa dipakai, jadi nggak bisa pakai, dan HP juga ini saya pakai untuk mengajar. Nah, jadi saya pengen dulu mengajar jam yang sama di PAIB. Kita sering sidang untuk menentukan kelulusan saudari Fajriya Damulan. Sementara di closing sidang. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya cabut kembali. Dipersilakan kepada Sekretaris Munakasa untuk membacakan hasil sidang Munakasa. Dipersilakan Pak Abrari. Ya, baik, terima kasih kepada ketua sidang. Kami akan membacakan berita acara. Itu ada mana ke atas. Ini nama. Nggak ada kesana ya. Nama dulu. Ya baik, kami akan membacakan berita acara ujian skripsi atas nama Fajriya Damulawan, NIM 1823027, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Judul skripsi, peran Majelis Zikir Ittihadul Umat dalam membentuk karakter remaja muslim di Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Telah melakukan ujian skripsi pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, jam 10.00 sampai dengan 12.00 WITA, bertempat di ruang ujian Munakosyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan susunan tim penguji, ketua sidang Ibu Prof. Dr. Rukmina Gonibala MSI telah bertanda tangan diwakili oleh Ibu Kaprodi. Sekretaris sidang Abrari Ilham telah bertanda tangan. Penguji 1 Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPDI telah bertanda tangan. Penguji 2 Bapak Hasnil Oktavera MPDI telah bertanda tangan. Keputusan sidang bahwa skripsi ini dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulatif nilai dari ujian proposal, seminar hasil dan skripsi adalah 95 ya, atau predikat A ya. Telah bertanda tangan ketua sidang diwakili oleh Kaprodi Ibu Prof. Dr. Rukmina Gonibala MSI. Baik, selanjutnya di sini ada surat pernyataan ya yang harus Fajriya tanda tangani. Di mana surat pernyataan ini itu Anda harus bersedia untuk melakukan revisi skripsi yang terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2022 pada hari ini sampai dengan 25 November 2022
atau dalam kurun waktu 1 bulan. Tentu konsekuensi apabila Anda tidak melakukan revisi sesuai dengan surat pernyataan yang Anda tanda tangani, maka Anda harus siap untuk melakukan ujian skripsi kembali. Baru saya ambil sedikit. Ada materai? Saya pernah ambil Silakan ditandatangani. saya pernah ambil 5 tambah 10 berarti tinggal 9. Nah, tetap dikasih bukan bikinnya tapi uang makannya kurang. Kalau bikinnya uang makan tidak terlalu itu kekurangan kita di sini karena orang tidak memberikan penjelasan valid. Oh ternyata orang duga itu apa namanya Feby itu ada kampanye. Yes, baik. Terima kasih kepada Fajri Ada Mulawan telah menandatangani surat pernyataan dan saya tidak tahu apakah bisa mengikuti yudisium atau tidak. Insya Allah bisa. Jadi setelah ini kamu harus segera direvisi dan segera penuhi berkas untuk mendaftarkan yudisium. Karena kalau tidak kamu tidak bisa ikut wisuda di tahun ini, ya. Jadi kamu kurangi istirahat, perbanyak berzikir ya, supaya ini cepat selesai. Sebelum penguji berangkat hari Jumat. Oh iya, ya baik. Terima kasih, kami kembalikan kepada ketua sidang. Ya, terima kasih Sekretaris Sidang Munakasah Bapak Abrari. Ajria orang tuanya hadir enggak? Enggak hadir. Nah, ya. Ya, pertama berterima kasih kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, kepada teman-teman yang membantu dan segera diperbaiki agar bisa mengikuti yudisium dan wisuda di bulan November. Atas nama pimpinan sidang, terima kasih mengucapkan kepada penguji pertama Bapak Dr. Andes Muhammad Sakur Rahman, MPDI, Ibu Dr. Haja Nur Hayati, MPDI, Bapak Abrari Ilham, MPD, dan Pak Hasni Dr. Oknobera, MPD, dan para audiens yang hadir di belakangnya Bajriah. Kita tutup sidang munakasah kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 00 waktu Harvard University. Assalamualaikum. Saya Mauti. Silakan istirahat, Prof.